Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septi Aulia, NIM 2315100022 dari kelas 2A Kesehatan Masyarakat. Apa yang dimaksud dengan Ottawa Charter? Ottawa Charter adalah sebuah dokumen penting dalam bidang kesehatan masyarakat yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 1986. Organisasi ini menguraikan pendekatan holistik untuk kesehatan, menekankan pentingnya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan. Di mana dan kapan Konvensi Ottawa dilakukan? Konvensi Ottawa, atau yang sering disebut sebagai Konvensi Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional dalam Konflik Internasional, dilakukan di Ottawa, Kanada pada tanggal 3-5 Desember 1997, adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melarang penggunaan, produksi, stockpile, dan transfer landmine anti-personal. 3 strategi utama promosi kesehatan menurut Ottawa Charter. Yang pertama, penguatan kapasitas individu. Mendorong individu untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengambil kontrol atas kesehatan mereka sendiri, dan melibatkan pendidikan kesehatan, pengembangan keterampilan, dan promosi perilaku sehat. Dan yang kedua, penguatan komunitas yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kesehatan mereka, serta membangun lingkungan yang mendukung kesehatan. Dan termasuk pembangunan infrastruktur kesehatan masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, dan advokasi untuk kebijakan yang mendukung kesehatan. Yang ketiga, penciptaan lingkungan yang mendukung kesehatan, mendorong perubahan dalam lingkungan fisik, sosial, ekonomi untuk mencipta kondisi yang mendukung kesehatan bagi semua individu, dan mencangkup pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas fisik, pengurangan kemiskinan, dan pencegahan penyakit dan mengurangi faktor risiko. 3 sasaran promosi kesehatan menurut Ottawa Charter. Yang pertama, pembentukan kebijakan publik yang mendukung kesehatan. Ini melibatkan pembuatan dan implementasi kebijakan yang mendukung lingkungan yang sehat, menciptakan regulasi yang mempromosikan perilaku sehat, dan memastikan akses yang adil dan setara dalam layanan kesehatan. Yang kedua, penciptaan lingkungan yang mendukung kesehatan. Sasaran ini bertujuan untuk mengubah lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi agar mendukung gaya hidup sehat. Ini bisa melibatkan pembangunan taman dan jalur sepeda, promosi lingkungan kerja yang bebas rokok, dan upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial ekonomi yang mempengaruhi kesehatan. Yang ketiga, pemberdayaan individu dan masyarakat. Melalui pendidikan kesehatan, pengembangan keterampilan, dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, sasaran ini bertujuan untuk memperdayakan individu dan komunitas untuk mengambil kontrol atas kesehatan mereka sendiri. Ini bisa mencakup penyuluhan kesehatan, program-program pencegahan penyakit, dan membangun kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kesehatan mereka. Ottawa Charter mengidentifikasikan 5 area kunci dalam promosi kesehatan. Yang pertama, membangun kebijakan publik yang sehat. Ini berarti menciptakan kebijakan di tingkat pemerintahan yang mendukung kesehatan masyarakat, seperti regulasi untuk melarang merokok di tempat umum atau insentif untuk makan sehat di sekolah. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan. Ini melibatkan penciptaan lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan ekonomi yang mendukung gaya hidup sehat, seperti menyediakan akses mudah ke taman, jalur sepeda, dan membatasi iklan makanan yang tidak sehat. Kedua, penguatan komunitas. Fokus pada pembangunan kapasitas komunitas untuk mengambil kontrol atas kesehatan mereka sendiri melalui pendidikan kesehatan, advokasi untuk layanan kesehatan yang lebih baik, dan pembangunan kemitraan antara sektor publik dan swasta. Keempat, pembangunan keterampilan individu. Ini berarti memperdayakan individu untuk mengambil keputusan yang sehat dengan menyediakan pendidikan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik atau lebih sehat. 5. Reorientasi pelayanan kesehatan. Fokus pada perubahan dalam pelayanan kesehatan untuk lebih menekankan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, bukan hanya pengobatan penyakit saja. Ini termasuk mengintegrasikan promosi kesehatan dalam sistem perawatan kesehatan
dan mendorong kerjasama antara sektor kesehatan dan non-kesehatan.